Oke, halo semuanya. Kali ini kita bakal ngebongkar salah satu topik yang krusial banget di dunia pendidikan Indonesia. Duit buat sekolah itu sebenarnya datangnya dari mana sih? Terus, gimana cara ngelolanya? Yuk, langsung aja kita bedah bareng-bareng. Kita semua kan sering banget lihat sekolah ya, ada gedungnya, ada gurunya, ada buku-bukunya. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, ini semua siapa yang bayarin ya? Nah, pertanyaan yang kelihatannya simpel ini justru bakal ngebawa kita ke jantung sistem pembiayaan pendidikan nasional kita. Dan ini dia, angka kuncinya. 20%. Yap, sesuai amanat undang-undang, pemerintah itu wajib hukumnya buat mengalokasikan minimal 20% dari APBN untuk pendidikan. Ini komitmen yang luar biasa besar loh. Tapi pertanyaannya, gimana ceritanya duit triliunan rupiah ini bisa sampai ke sekolah-sekolah di pelosok negeri? Oke, pertama-tama kita cari tahu dulu sumber utamanya. Ternyata pembiayaan pendidikan kita itu ditopang sama 3 pilar utama. Jadi gini, sumbernya itu ada tiga, pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat luas. Kalau kita lihat proporsinya, wah jelas banget. Pemerintah itu megang porsi paling gede, seringkali antara 60-90% dari total pembiayaan sekolah. Ini benar-benar negasin peran negara yang sangat sentral. Nah, kita coba rinciin ya. Dana dari pemerintah itu bentuknya macam-macam. Yang paling kita kenal pastinya dana BOS. Tujuannya buat ngeringanin beban operasional sekolah, biar nggak terlalu membebani orang tua. Terus, ada juga BSM. Ini khusus buat ngebantu siswa dari keluarga kurang mampu, biar mereka tetap bisa sekolah. Nah, di sisi lain, ada juga kontribusi dari orang tua, ke SPP, plus donasi sukarela dari masyarakat. Biasanya sih ini sifatnya insidental, misalnya pas mau bangun musola atau nambah ruang kelas baru. Oke, kita udah tahu duitnya dari mana. Pertanyaan berikutnya, gimana cara ngelolanya pas sudah nyampe di sekolah? Ternyata prosesnya nggak sesimpel terima duit, langsung belanja loh. Secara resmi, ada 3 tahap utama. Semuanya dimulai dari perencanaan. Di sini, sekolah nyusun dokumen sakti yang namanya RKAS. Anggap aja ini cetak biru pengeluaran selama setahun. Lanjut ke tahap pelaksanaan, di mana dana tadi dibelanjain sesuai sama apa yang udah direncanain. Dan terakhir, evaluasi. Di tahap ini, sekolah harus ngelaporin dan bisa mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang udah dipakai. Pengelolaan dana ini juga ada aturannya, harus berpegang sama 5 prinsip utama. Dana harus fleksibel sesuai kebutuhan, efektif buat mencapai tujuan, dan efisien, jadi hasilnya maksimal dengan biaya minimal. Yang nggak kalah pentingnya itu akuntabilitas, artinya bisa dipertanggungjawabkan, dan juga transparansi, alias semuanya harus serba terbuka. Tentu aja, teori dan prinsip yang ideal itu seringkali ketemu sama kenyataan yang jauh lebih rumit di lapangan. Yuk kita lihat tantangan nyata yang dihadapi sekolah-sekolah. Nah, dengerin deh kutipan dari seorang kepala sekolah ini. Ini menyuarakan masalah yang umum banget. Ketergantungan sama dana pemerintah itu jadinya kayak pedang bermata dua, apalagi kalau pencairannya nggak tepat waktu. Keterlambatan kayak gini bisa bikin operasional sekolah macet total. Nah, ini dia jurang antara harapan dan kenyataan. Idealnya dana cair on time, tapi realitanya sering banget terlambat. Idealnya aturan belanja itu fleksibel, tapi aturan dana BOS kadang kaku banget. Harapannya pendapatan stabil, tapi donasi dari masyarakat kan nggak bisa diprediksi. Inilah perjuangan sehari-hari yang dihadapi pengelola sekolah. Terus, gimana cara sekolah membelanjakan uangnya? Apa itu berpengaruh ke kualitas pendidikan yang diterima para siswa? Nah, coba kita sambungin titik-titiknya. Setiap keputusan soal alokasi anggaran, sekecil apapun itu, pasti ada dampaknya. Biar kita bisa lihat secara nyata, kita bakal intip studi kasus menarik dari 3 sekolah dasar yang berbeda di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dan ini gambaran yang jelas banget. Coba deh lihat 2 sekolah ini. Di SDN 3 Pengkolrejo, lebih dari 92% anggarannya itu habis buat belanja barang dan jasa, yang bisa jadi artinya buat beli ATK atau perbaikan kecil. Sementara itu, di SDN 2 Pengkolrejo, 75% dananya fokus ke belanja non-personalia. Ini nunjukin prioritas yang beda banget. Kira-kira apa ya yang bikin kebutuhan mereka jadi begitu kontras? Sekarang kita lihat sekolah yang ketiga, SDN 2 Tinapan. Alokasinya kelihatan lebih seimbang. Ini jadi bukti kalau emang nggak ada satu formula yang cocok buat semua sekolah. Setiap sekolah punya tantangan dan kebutuhannya sendiri-sendiri, dan cara mereka ngelola anggaran itu adalah cerminan dari strategi mereka buat bertahan dan terus berkembang. Jadi, semua kategori belanja tadi tuh wujudnya apa sih? Ya, ini dia, kesejahteraan guru, buku-buku baru, perbaikan fasilitas kelas, sampai buat kegiatan ekstrakurikuler. Kualitas pendidikan itu secara harfiah ya dibangun dari setiap keputusan alokasi dana ini. Setelah kita paham sumbernya, pengelolaannya, dan tantangannya,
Terus langkah selanjutnya apa? Gimana caranya kita bisa memperbaiki sistem ini buat masa depan yang lebih baik? Ada beberapa strategi kunci yang bisa dicoba. Pertama, sekolah perlu lebih kreatif cari sumber dana lain, biar nggak bergantung pada satu aliran aja. Kedua, transparansi dan akuntabilitas harus jadi budaya buat membangun kepercayaan. Dan yang paling penting, kolaborasi yang solid antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat itu jadi kuncinya. Pada akhirnya, semua diskusi soal anggaran dan alokasi ini muaranya cuma ke satu pertanyaan fundamental. Sejalan dengan tujuan negara kita, gimana caranya kita bisa memastikan kalau setiap rupiah yang diinvestasikan dalam pendidikan itu benar-benar efektif buat mencerdaskan generasi penerus kita? Nah, ini pertanyaan buat kita semua renungkan. Terima kasih sudah menyimak.